Tadi malam aku terlalu mabuk. Itu semua hanya kecelakaan. Kita semua sudah dewasa. Tidak perlu memikirkan hal ini. Ini uang kompensasi untukmu. Kakak benar-benar tidak ingin tahu. Aku ini siapa? Tidak perlu tahu. Ingatlah setelah keluar dari pintu ini. Kita masih orang asing. Sepertinya. Kakak benar-benar tidak mengingatku. Namun, aku akan membantu kakak mengingatnya kembali. Hubungan di antara kita. Beritahu HRD untuk memecat manajer Liu itu untukku. Dan beri dia pelajaran. Jangan beri dia kesempatan untuk muncul di hadapan kakak. Hai, Luna. Dengarkan penjelasanku. Jangan salah paham. Aku dan Tina tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Untuk apa kau menjelaskan kepadaku? Kalian berdua lanjutkan saja. Hei, Kak. Tunggu aku, Kak. Luna. Siapa orang ini? Apa hubungannya denganmu? Aku. Tentu saja pacar kakak. Luna. Aku setuju kau menjadi pacarku. Sepenuhnya karena menghormati Paman Ha. Kupikir kau hanya sedikit lebih tua. Masih menjaga dirimu tetap suci. Tak disangka kau malah keluar. Memelihara gigolo. Kita baru saja bertemu kencan buta 2 kali. Bagaimana mungkin kau menjadi pacarku? Lagi pula, aku, Luna. Bagaimana mungkin aku bisa tertarik padamu? Tentu saja. Bagaimana mungkin kakak begitu murahan? Mencari pria tua dan jelek. Dan brengsek sepertimu, kau. Kau bilang siapa tua dan jelek? Kak. Sepertinya dia masih belum tahu kalau dirinya tua dan jelek ya. Sayang, jangan pedulikan dia. Luna. Manajer Liu aku yang merekomendasikannya kepadamu. Kau mau melepaskan kesempatan kerjasama dengan Gu Group. Sekarang juga kau harus mengusir gigolo ini. Lalu minta maaf padaku. Aku masih bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Kalau tidak, hanya perlu aku bilang sepatah kata pada manajer Liu. Kau akan benar-benar menyinggung Gu Group. Kakak benar-benar bodoh. Ingin bekerja sama dengan Gu Group. Cari aku, CEO Gu Group ini. Yang paling tepat. Yang orang-orang bicarakan adalah Liu Jun. Di departemen pembelian Gu Group ya. Sepertinya dia sudah dipecat. Mungkin dia tidak bisa membantu kakak lagi. Kau bicara omong kosong apa? Bagaimana kau tahu Liu Jun dipecat? Pengumuman baru saja dikeluarkan oleh Gu Group. Liu Jun dipecat karena korupsi dan menerima suap. Bagaimana mungkin? Kakak dulu juga tanpa sengaja seperti ini. Meninggalkanku. Kak, jangan tinggalkan aku. Kita tidak bisa mengambil apa yang bukan milik kita. Kak. Lima 15 tahun berpisah. Aku merindukanmu siang dan malam. Kenapa kakak sama sekali tidak mengingatku dan terus meninggalkanku? Luna, muka keluarga Ha kita, semuanya sudah kau permalukan. Ayah, Lucius itu benar-benar brengsek. Sendiri menyewa kamar dengan orang lain. Kenapa menyalahkanku? Dia sudah menjelaskan dengan jelas. Tina itu sepupunya. Luna, kau harus menyadari kenyataan. Cepat menikah, menjadi istri, mengurus anak. Kau sudah 30 tahun. Beberapa tahun lagi, kau tidak akan bisa punya anak lagi. Lucius adalah lulusan terbaik. Dia bahkan tidak mempermasalahkan usiamu. Nantinya juga bisa membantumu mengelola perusahaan. Pria seperti itu, sulit ditemukan. Kau tahu kan? Ayah, aku sudah bilang. Sekarang aku tidak ingin menikah. Lagi pula, perusahaanku akan kuurus sendiri. Tidak mau menikah pun harus menikah. Entah kau menikah dengan Lucius, atau kau bawa pulang menantu yang membuatku puas. Kalau tidak, jangan anggap aku ayahmu. Tatapan matanya ini, kok familiar ya? Kak, kenapa kau masih belum pergi? Kak, Paman sudah bilang. Bagaimana kalau kakak bawa pulang pacar? Lihat aku, bagaimana? Hanya pacar, tidak cukup meyakinkan ayahku. Bagaimana kalau langsung menikah saja?
Pernikahan kontrak 1 tahun. Setiap bulan aku akan membayarmu 1 juta. Saat jatuh tempo, aku akan membayarmu tambahan 5 juta sekaligus. Kau hanya perlu melakukan satu hal. Bila perlu, bantulah aku menghadapi keluargaku. Awalnya kupikir mendekatimu akan membutuhkan banyak usaha. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Kapan perlu? Seberapa perlu? Kak, apakah kita harus tidur satu ranjang? Apakah kita harus melakukannya? Apakah kita perlu tinggal bersama? Tergantung situasinya. Tenang saja. Kita tidak perlu berhubungan suami istri. Tapi kita sudah melakukannya. Tadi malam, sudah ku bilang, jangan mengambil apa yang bukan milikmu. Apa itu milikku? Kau bilang tidak dihitung. Baiklah, aku setuju. Tapi aku punya satu syarat. Katakan, carikan aku posisi di perusahaanmu. Uang ini dianggap sebagai gajiku. Aku tidak mau dibilang orang sebagai benalu. Kenapa rasanya aneh ya? Apakah dia benar-benar polos? Atau punya tujuan lain? Dia juga tidak bisa berbuat banyak. Mudah juga untuk dikelola jika berada di sisiku. Kau ingin posisi apa? Menjadi asistenmu. Setuju. Tidak kusangka, aku menjual diriku seperti ini. Kak, kali ini kau tidak bisa melarikan diri. Melarikan diri apa? Kak, jangan panggil aku Kak. Ingat, kita hanya menikah kontrak. Jangan melewati batas. Kecuali di depan keluargaku. Di waktu lain kau adalah asistenku. Kau harus memanggilku CEO Xia. CEO Xia. Lalu kita mau kemana sekarang? Bertemu orang tua. Paman, aku baru saja menerima tawaran pekerjaan dari Gu Corporation. Tahu Guyu, Tuan Muda Gu, nanti aku akan jadi asistennya. Begitukah? Tutah kita. Entah berapa banyak gadis hebat yang menyukainya. Xia Si Yue kalian juga tidak tahu bagaimana menghargainya. Tunggu saja sampai Si Yue kembali. Aku pasti akan membuatnya meminta maaf pada Tutah. Dan menyuruh Tutah segera mendaftarkan pernikahan mereka. Setelah mereka selesai, pesta kita juga harus diadakan. Guorong, aku tahu kau tidak mudah. Jadi, bukankah ini menyulitkan Tutah kita? Tahun itu kau menikahi wanita itu. Juga tidak melahirkan anak laki-laki untukmu. Melahirkan anak perempuan. Yang hanya memikirkan uang. Tanpa sedikit pun penampilan seorang wanita. Jika aku mengenalnya lebih awal, Tutah pasti sudah menjadi anakku. Keluarga Xia kita akan memiliki penerus. Betapa harmonis dan bahagianya keluarga ini. Tidak seperti sekarang. Untuk apa berpura-pura seperti ini? Ayah, aku pulang. Xia Si Yue, kau terlalu tidak tahu malu. Berani-beraninya kau membawa gigolo ini pulang. Xia Si Yue, kau berkeliaran di bar setiap hari. Itu tak masalah. Kau membawa gigolo pulang. Apa kau ingin membuatku mati karena kesal? Ayah, namanya Gu Chen. Kami sudah menikah. Ini akta nikah kami. Gu Chen adalah suamiku yang sah. Palsu, pasti palsu. Memalsukan dokumen itu ilegal. Jika kalian tidak percaya, silakan periksa ke kantor catatan sipil. Tidak mungkin. Kapan kalian menikah? Pagi ini. Kalau begitu, silakan pergi dari rumahku. Bersama sepupumu. Pergi sejauh mungkin. Aku tidak setuju. Menantu yang kuakui adalah Tutah. Kalian segera, sekarang juga, urus prosedur perceraian. Berdasar apa? Kau belum tahu? Tutah kita akan segera menjadi asisten CEO Gu Corporation. Dia, asisten CEO Gu Corporation? Gu Corporation yang mana? Tentu saja Guyu. CEO Gu, seorang gigolo. Bagaimana mungkin bisa kenal CEO perusahaan besar? Ternyata dia. Selidiki seseorang bernama Lu Tutah. Batalkan perekrutan segera. Hai Muyet, Tutah menginginkan koneksi.
Dia punya koneksi. Ingin kemampuan. Dia punya kemampuan. Dia membantumu mengelola perusahaan. Adalah hal yang mudah. Kau bilang kau menikah dengannya lalu. Juga tenang menjadi Nyonya Lu. Bukankah lebih baik daripada kau berjuang di luar? Sepanjang hari kaki tidak menyentuh tanah? Wanita itu bekerja dengan baik. Tidak sebaik menikah dengan pria yang baik. Bagus sekali kalimat. Bekerja dengan baik tidak sebaik menikah dengan pria yang baik. Bertahun-tahun usahaku. Di mata ayah. Tidak pantas untuk disebutkan. Bukan. Kak. Tenang saja. Di hatiku. Kakak adalah yang terbaik. Serahkan padaku. Aku akan menanganinya. Pasangan pezina ini mengaku sebagai sepupu. Tapi aku punya bukti yang jelas. Tadi malam mereka di hotel sepanjang malam. Apalagi di surat aborsi Tontin. Tertulis nama Lu Tuta. Kau bicara omong kosong. Dia memfitnahku. Kapan kau selidiki? Kakak, kita semua sudah menikah. Bagaimana bisa datang tanpa persiapan? Meskipun Tuta salah. Bukan berarti aku bisa menerima. Gigolo benalu. Aku harus sembunyikan muka ini di mana? Benar, Tuta kami hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Apa masalahnya? Laki-laki itu harus punya uang dan kemampuan. Lihat, mas kawin yang kami bawa. Khusus set perhiasan ini bernilai lebih dari 100.000. Tidak seperti gigolo ini. Bahkan hadiah perkenalan yang layak tidak mampu dibeli. Kalian siapa? Halo, Nona Ha. Saya kepala pelayan keluarga Gu. Panggil saja saya pelayan Li. Orang ini aku tahu. Dia kepala pelayan keluarga Gu, keluarga terkaya. Sebelumnya dia selalu melayani Tuan Gu tua. Setelah Tuan Gu tua meninggal, dia tidak terlihat lagi. Kenapa kau datang ke rumah kami? Saya diperintahkan oleh Tuan Muda Gu untuk memberikan hadiah kepada Nona Ha. Tuan Muda Gu memberi Nona Ha Henguyet sebuah villa di Deng Yunye, perhiasan Yunsang, satu set perhiasan bintang laut yang dirancang khusus, Gu Group, jaringan hotel, kartu hitam 7 bintang. Bolehkah saya bertanya, Tuan Muda Gu ini memberikan putri kecil kami hadiah semahal ini? Tentu saja harus bertanya, pasti karena reputasi Tuta kami. Ibu, Kuok Fin, tadi kita, bukankah Tuta sudah bilang? Dia akan segera menjadi asisten Tuan Gu. Pasti Tuan Gu menghargai kemampuan Tuta kami. Kau bilang CEO Gu Group menghargai kemampuan seorang asisten dan memberikan hadiah sebesar ini? Kalau tidak, kenapa? Mungkinkah diberikan oleh gigolomu? Kau pantas. Benar. Ini adalah mas kawin yang telah kupilih dengan cermat untuk diberikan kepadamu. Tidak mungkin. Pelayan Li, apakah ada kesalahan? Bukankah Tuan Gu memintamu untuk membawa mas kawin tambahan untuk Tuta kami? Orang yang memerintahkanku datang adalah Gu Chen, Tuan Muda Gu, Tuan Lu. Karena kau sudah kenal Tuan Gu dari keluarga Gu, maka kau harus tahu nama Tuan Gu. Bukan ini. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Pelayan Li ini pasti palsu. Gu Group. Cepat angkat teleponnya, cepat angkat. Tanyakan apakah pelayan Li ini palsu atau tidak. Halo, apakah ini Lu Tuta? Saya manajer HRD Gu Group. Ini saya. Tuan Lu, Anda tidak memenuhi persyaratan rekrutmen Gu Group kami. Berkas sebelumnya telah dibatalkan. Jangan bilang begitu. Ada apa? Tenang saja, Kak. Jika tidak ada halangan, seumur hidupnya dia tidak akan bisa masuk Gu Group. Nah, coba telepon lagi. Pasti ada kesalahan. Cepat tanyakan. Telepon apa lagi? Masih belum cukup malu? Ayo pergi. Ayah, aku masih ada urusan jadi harus pergi dulu. Lain kali akan aku kunjungi ayah lagi. Gu Chen, sekarang kau harusnya menjelaskannya padaku, kan? Kenapa kau kenal Butler Li? Kau
Sebenarnya siapa? Kak, Butler Lee kenal kakekku. Dia orang tua yang sangat aku hormati. Aku takut keluargamu meremehkanku. Jadi aku memanggilnya ke sini untuk membantuku menjaga muka. Jadi, hadiah-hadiah itu semuanya hanya untuk pamer saja? Benarkah? Jika kau tidak percaya, silakan selidiki. Sebenarnya, aku benar-benar ingin memberimu ini. Kak, kau mengenali kalung ini? Bahannya biasa saja, warnanya merah muda. Liontinnya berbentuk hati yang norak. Aku tidak terlalu paham tentang merek perhiasan. Ini adalah kalung yang kubuat sendiri saat pelajaran kerajinan tangan. Ini hadiah pertama untukmu. Kau malah melupakannya. Kak, kau satu, aku satu. Pas sepasang. Kenapa kau selalu suka yang sepasang? Ini hadiah pertama yang kuberikan padamu. Kau jangan sampai menghilangkannya. Ya, tenang saja. Aku akan menjaganya dengan baik. Kak, kalung ini sangat penting bagiku. Kau harus menjaganya. Aneh, padahal itu hanya kalung biasa. Tapi aku lebih menyukainya daripada hadiah-hadiah mahal. Aku tidak butuh kau memberiku hadiah mahal. Turut saja padaku. Tadi kau melakukannya dengan baik. Untuk sementara jangan ungkapkan identitasku. Tuan muda ketiga, jika Nona Xia tahu identitas Anda, aku tahu batasanku. Kau bocorkan saja riwayat hidup yang sudah disiapkan untuk Xia Guorong. Buat dia curiga aku punya motif lain. Xia Guorong tidak curiga. Lalu bagaimana aku bisa punya alasan untuk tinggal bersama kakak? Ayah, kenapa ayah datang sepagi ini? Kalian benar-benar tidur bersama? Aku dan dia adalah suami istri yang sah. Sudah terdaftar di catatan sipil. Kami tinggal bersama. Juga sangat wajar. Ayah, kalau ayah tidak ada urusan, bisa ke alun-alun untuk bermain catur. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Kau menyuruhnya bekerja untuk apa? Kau tidak membiarkan Tutah masuk Siakor, tapi malah membiarkannya masuk. Bukankah ayah yang bilang, menyuruhku segera menikah, berbakti, dan mendidik anak? Sekarang aku sedang mengajarinya, lalu menyerahkan perusahaan padanya untuk dikelola. Tenang saja, ya, aku akan membuat Siakor semakin berkembang. Percaya saja padaku. Ayo pergi. Astaga, itu siapa? Pria yang sangat tampan. Aku ingin tahu informasinya dalam 3 detik. Kak, karyawan di perusahaanmu. Semuanya sangat menyambutku. Di perusahaan, panggil aku CEO Xia. Dengar, kan? Dia memanggil CEO Xia dengan sebutan, kakak. Pasangan Lin Xia yang aku dukung tidak akan berakhir sedih, kan? Pasangan Lin Xia apa? Mungkin tidak. CEO Xia. Ada apa? Ada masalah besar.